like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Walaupun di rumah, jangan lupa selalu mencuci tangan, jaga jarak dengan teman. Jangan keluar rumah ketika tidak terlalu penting. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah. Di sini Ibu akan menjelaskan tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungannya. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran pertama yaitu mengetahui alat gerak pada manusia dan hewan, dapat menjaga kesehatan otot dan tulang, dapat mengetahui penjelasan ide pokok. Coba perhatikan beberapa aktivitas manusia yang menggunakan anggota tubuh. Pada gambar pertama, ada permainan bola yang memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Pada gambar kedua, saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Kemudian gambar ketiga, saat kita makan, mengapa tangan kita bisa memegang dan menggenggam? Nah, itu semua karena pada kaki dan tangan kita terdapat otot dan tulang, sehingga kaki dan tangan bisa bergerak. Alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif kita yaitu tulang, sedangkan alat gerak aktifnya yaitu otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut gerak pasif dan otot disebut gerak aktif. Kenapa tulang disebut gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Sedangkan otot disebut gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, bagaimana agar kita menjaga kesehatan tulang dan otot? Yaitu dengan cara berolahraga dan makan makanan yang sehat. Jadi anak-anak tidak boleh malas ya, harus selalu bergerak, berolahraga. Nah, di sini ada contoh makan dan minuman yang sehat. Yang pertama, rebusan telur, atau yang kedua sayuran, ketiga daging, dan keempat minum susu. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apakah itu ide pokok itu? Apa ya? Ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok itu berbentuk kalimat utama. Letaknya bisa berada di depan, tengah, ataupun akhir suatu paragraf cerita. Adapun ciri-ciri ide pokok, yang pertama, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Yang kedua, ide pokok juga disebut sebagai inti dari sebuah paragraf. Ketiga, bisa terletak di depan, tengah, atau akhir paragraf. Keempat, memiliki beberapa kalimat pengembang. Selain itu, ada juga fungsi ide pokok dalam paragraf, yaitu bisa memberi penjelasan pada suatu paragraf. Coba anak-anak perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ada gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Coba anak-anak, di mana letak ide pokok tersebut? Ya, bagus. Ide pokok tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Coba perhatikan lagi, di mana kalimat pengembangnya? Ya, pinter. Kalimat pengembangnya terletak pada kalimat kedua yang berbunyi organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua ya, yaitu mempunyai tujuan. Yang pertama, mengetahui tulang anggota gerak atas dan bawah. Kedua, mengetahui fungsi tulang anggota gerak atas dan bawah. Yang ketiga, mengetahui apa itu cover buku. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Coba anak-anak perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Di situ ada tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Nah, perhatikan lagi anak-anak. Di situ ada tulang lengan. Tulang lengan itu disebut juga dengan tulang anggota gerak atas. Sedangkan tulang kaki yaitu tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang lengan atas menghubungkan antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang jari tangan menggerakkan jemari. Tulang telapak tangan menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang hasta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang betis sebagai penahan dalam menjaga keseimbangan. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang jari kaki sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki. Tulang tempurung lutut melindungi persendian lutut. Tulang paha sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Nah, anak-anak, tadi sudah menjelaskan tentang tulang anggota gerak bawah dan atas. Kemudian ibu mau bertanya, nih ibu bawa buku ini. Di sini di bagian depan
Ada yang tahu tidak anak-anak apa ini? Ya, bagus. Ini namanya cover buku ya. Cover buku dikenal dengan istilah sampul buku. Sampul buku adalah sampul pelindung yang digunakan untuk menyatukan halaman buku. Adapun unsur-unsur cover buku, ada unsur fisik dan unsur non-fisik. Unsur fisik meliputi nama penulis buku, judul buku, desain ilustrasinya, dan menampilkan ulasan tentang penilaian mengenai isi buku. Sedangkan unsur non-fisik, kesatuan, keterkaitan ilustrasi dan isi, keindahan, dan irama. Nah anak-anak, coba kalian kerjakan soal yang ibu berikan ya. Yang pertama, alat gerak apa saja yang ada pada manusia dan hewan? Yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan otot dan tulang? Ketiga, bagaimana mencari ide pokok? Dan keempat, apa yang disebut sebagai tulang anggota gerak atas dan bawah? Kelima, apa yang disebut cover buku? Nah anak-anak, setelah menjawab semua, coba kita bahas bersama-sama ya. Coba yang pertama, alat gerak apa saja yang ada pada manusia dan hewan? Ya, pintar. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang kedua, bagaimana menjaga kesehatan otot dan tulang? Ya, pintar. Dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat. Ketiga, apa yang disebut ide pokok? Ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok itu berbentuk kalimat utama. Letaknya bisa berada di depan tengah ataupun akhir suatu paragraf cerita. 4. Apa yang disebut sebagai tulang anggota gerak atas dan bawah? Tulang anggota gerak atas adalah lengan dan tulang anggota gerak bawah adalah kaki. 5. Apa yang disebut cover buku? Cover buku dikenal dengan istilah sampul buku. Sampul buku adalah sampul pelindung yang digunakan untuk menyatakan halaman buku. Kesimpulan dari pembelajaran 1 dan 2 yaitu dapat mengetahui alat gerak pada manusia dan hewan, dapat menjaga kesehatan otot dan tulang, mengetahui cara mencari ide pokok, mengetahui tulang anggota gerak atas dan bawah, mengetahui fungsi tulang anggota gerak atas dan bawah, dan mengetahui apa itu cover buku. Nah anak-anak, pembelajaran 1 dan 2 sudah ibu jelaskan. Semoga anak-anak dapat mengerti dan dipahami. Selalu semangat ya anak-anak, walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum